Bab 400, apa? Kau ingin membunuh tuanku, dan kau ingin aku berkontribusi. Hati Yun Lige menegang. Dia tahu bosnya ada di sini. Aku penasaran siapa bos tempat ini. Bisa mengumpulkan begitu banyak ahli alam Dewa Raja, dia jelas bukan orang biasa. Tepat saat mereka memikirkan hal ini, semua orang berkata, "Selamat datang, Futu Abadi yang mulia." Futu Abadi sudah lama tidak mengunjungi kita. Kupikir Futu Abadi tidak mau bicara dengan kita. Semua orang berbicara satu demi satu, membuat Yun Lige tiba-tiba menyipitkan matanya. Agung Abadi, dia tidak menyangka orang ini akan menjadi abadi. Ini benar-benar masalah besar. Pemimpin kelompok itu segera berkata, "Selamat datang, teman-teman baru. Kelompok ini adalah kelompok Raja Dewa terkuat. Para ahli alam Raja Dewa yang bergabung dengan kita akan mendapatkan semua bantuan yang mereka butuhkan untuk mengatasi kesengsaraan dan menjadi abadi. Kami bahkan dapat membantu Anda menjadi ahli alam Dewa Raja meskipun Anda belum menjadi ahlinya. Singkatnya, dengan bergabung di sini, Anda sudah memulai jalan menuju keabadian. Kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri." Yun Lige tidak bisa menahan ejekan dalam hatinya. Pihak lain melanjutkan, "Setelah bergabung dengan grup, kalian bisa mendapatkan sumber daya grup. Selanjutnya, saya akan mengirimkan tas hadiah besar kepada beberapa ahli alam dewa tertinggi yang baru saja bergabung dengan grup berdasarkan koordinat. Mohon diterima." Detik berikutnya, Yun Lige melihat layarnya mulai berkedip. Pada saat yang sama, sebuah tombol muncul. Kita hanya perlu mengklik untuk menerimanya untuk mendapatkan sumber daya. Orang yang berbicara adalah seorang kultivator yang baru saja bergabung dengan kelompok setelah Yun Lige. Yun Lige memperkirakan bahwa kultivasi pihak lain juga harus berada di alam dewa tertinggi karena yang terlemah di antara mereka berada di alam dewa tertinggi. Kata-kata pihak lain sama sekali tidak mengesankan. Lagi pula, pihak lain itu juga tidak setampan dirinya. Mustahil baginya untuk menjadi ahli alam dewa raja. Tak lama kemudian, ketua grup Futu menjelaskan lagi, "Benar. Selama kamu mengklik tombolnya, kamu bisa langsung menerimanya." Detik berikutnya, seorang ahli alam dewa tertinggi baru berteriak, "Benar. Benar-benar nyata, aku menerima 100 juta kristal dewa kelas atas dan artefak dewa yang mendalam." Ya ampun, ini benar-benar membuka mata. Ternyata ada orang yang aneh di dunia ini. Yun Lige tidak bisa menahan diri untuk tidak memfitnah dalam hatinya. Itu hanya 100 juta kristal ilahi kelas atas dan artefak ilahi yang mendalam. Apa perlu mereka begitu bersemangat? Pada zaman ini, bagaimana mungkin sesuatu di bawah tingkat keabadian dianggap baik? Namun, 100 juta kristal ilahi kelas atas itu lumayan. Setelah mengambilnya, ia bisa memberikannya kepada gurunya. Gurunya paling menyukai kristal ilahi dan akan menggunakannya untuk membentuk formasi susunan. Ngomong-ngomong, beberapa tahun terakhir ini, saudara ke-7 dan saudara ke-8 sudah mendapatkan banyak kristal ilahi untuk guru mereka. Dia satu-satunya yang belum mendapatkan kristal ilahi sama sekali untuk guru. Rasanya agak tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah kesayangan tuannya. Pada saat ini, beberapa orang lagi mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka benar-benar telah menerima tas hadiah besar. Yun Lige tidak menunda dan langsung mengklik untuk menerimanya. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada reaksi setelah dia mengklik untuk menerimanya. Yun Lige, apa maksudnya? Mungkinkah pihak lain tidak mau memberikannya kepadanya karena dia tampan? Dia mengkliknya beberapa kali lagi, tetapi dia tetap tidak menerimanya. Hal ini membuat Yun Lige agak bingung. Setelah berpikir sejenak, dia memikirkan sesuatu. Dia ada di lembah ini, dan lembah ini telah diselimuti oleh formasi susunan tuannya. Oleh karena itu, benda apapun yang dipindahkan melalui teleportasi spasial tidak akan bisa melewatinya. Kecuali benda-benda itu bisa diverifikasi oleh formasi susunan Luciaoran, Yun Lige tentu saja tidak akan bisa mendapatkannya dengan sukses. Setelah mengetahui masalah ini, Yun Lige menggunakan langkah kekacauan kekosongan besar dan langsung meninggalkan lembah, tiba di sebuah bukit kecil sejauh 800 km. Saat itu, cahaya yang berkedip di layar menjadi lebih jelas. Sempurna, seolah-olah sinyal kontak telah mencapai puncaknya. Yun Lige langsung mengklik untuk menerimanya. Detik berikutnya, sebuah tas penyimpanan muncul di tangannya. Di dalamnya terdapat 100 juta kristal ilahi bermutu tinggi dan artefak ilahi yang mendalam. Sial, aku benar-benar bisa menerimanya. Yun Lige sedikit bersemangat.
Kenapa tidak membiarkan adik-adiknya bergabung dengan kelompok ini? Lalu, hehehe, dia akan memanfaatkan mereka dan memberikan kristal suci yang diperolehnya kepada gurunya. Kalau satu adik kelas mengambil 100 juta, maka berdelapan orang dapat mengumpulkan 800 juta. Akan lebih baik lagi jika dia bisa membiarkan murid generasi kedua lainnya juga memanfaatkan pihak lain. Bukankah itu setara dengan menerima miliaran kristal ilahi? Yun Lige tidak khawatir kultivasi semua orang tidak cukup untuk mencapai alam dewa tertinggi. Dengan bantuan gurunya, bukankah mudah untuk membentuk sekelompok ahli alam dewa tertinggi? Ia memperkirakan bahwa dengan bakat adik-adiknya dan kekuatan gurunya, mereka setidaknya akan mencapai alam dewa tertinggi dalam sebulan. Pada saat itu, ia setidaknya akan mampu menipu lawannya dengan ratusan juta kristal dewa kelas atas. Sempurna, itu cukup sempurna. Namun, pada saat ini, pesan pemimpin kelompok itu terdengar lagi. Baiklah, selanjutnya, aku akan mulai memberikan misi pertama. Misi pertama adalah membantu teman-teman Dao baru di grup ini meningkatkan kultivasi mereka ke alam Dewa Raja. Hadiah misinya adalah 1 pil abadi. Semua ahli alam Dewa Raja yang berpartisipasi dalam misi ini akan bisa mendapatkan hadiahnya. Selain itu, jika Anda berkontribusi secara signifikan, Anda akan menerima pil abadi tambahan. Jumlah pil abadi tidak pasti. Semuanya tergantung situasinya. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Ketua grupnya keren banget. Hadiahnya kali ini benar-benar berlimpah. Benar sekali. Alasan mengapa hadiahnya begitu besar kali ini adalah karena kami ingin kalian menyelesaikan misi kedua dengan lebih baik. Misi kedua adalah mendirikan formasi 100 Raja. Apakah ini formasi 100 Raja yang sama dengan yang kamu sebutkan sebelumnya? Formasi yang digunakan untuk menghadapi orang yang sangat beruntung. Benar, itu dia. Formasi 100 Raja sangat kuat. Aku ingin menggunakan formasi ini untuk menghadapi orang itu dengan keberuntungan besar. Aku ingin membuatnya jatuh ke dalam kutukan abadi. Jantung Yun Lige berdebar kencang dan dia samar-samar mendapat firasat buruk. Orang-orang ini membicarakan orang-orang yang sangat beruntung. Namun, sepertinya tak ada yang lebih beruntung daripada tuannya, kan? Mungkinkah mereka ingin berurusan dengan tuannya? Dia memutar matanya dan mendapat sebuah ide. Siapa orang yang sangat beruntung ini? Kau harus memberitahu kami detailnya. Lagi pula, kita harus mempertimbangkan apakah kita punya kekuatan untuk melawan pihak lain. Pakar alam Kaisar Dewa Kong Chen dan para pakar alam Raja Dewa lainnya segera berkata, "Rekan Taois G, kau sudah melewati batas." Benar, misi yang diatur oleh ketua kelompok memang bagus untuk kita. Agak melanggar aturan kalau kau meragukannya seperti ini. Pada saat ini, ketua kelompok segera mengambil kesempatan untuk bertindak seperti orang baik. Tidak apa-apa, meskipun aku ketua kelompok, aku tidak lebih baik dari kalian semua. Kita semua berteman. Lagi pula, wajar dan bisa dimengerti jika sesama Taois ingin tahu siapa lawannya. Sebenarnya, tidak ada salahnya memberitahumu. Orang yang ingin saya hadapi adalah seorang kultivator bernama Lu Xiaoran. Jantung Yun Lige berdebar kencang. Memang dia tahu, bila mana pihak lain menyebut seseorang yang sangat beruntung, pasti akan ada hubungannya dengan tuannya. Terlebih lagi, pihak lain sebenarnya menargetkan tuannya. Untungnya, dia pintar dan bertanya. Kalau tidak, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri dan mengecewakan tuannya? Karena mereka ingin berurusan dengan tuannya, tak ada yang bisa dikatakan. Dia akan membunuh mereka saja. Yun Lige hendak mengumpat ketika dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Kalau aku memarahinya sekarang, dia mungkin akan tahu kalau aku bawahan tuan. Lagi pula, kemungkinan besar dia akan langsung mengeluarkanku dari grup. Lagi pula, dialah yang mendirikan grup obrolan Raja Dewa ini. Tidak, aku tidak bisa memarahinya. Aku tidak bisa merusak rencana tuan hanya karena aku sedang emosi. Meskipun guru sudah menjadi orang suci dan sama sekali tidak takut dengan ancaman semut-semut kecil ini, sebagai murid tertua guru, saya tidak bisa membiarkan semut-semut ini mengganggu guru, bukan? Aku harus memikirkan cara agar orang ini mati tanpa tempat pemakaman. Di saat yang sama, aku juga harus menipunya. Aku harus membuatnya menyesal telah melawan tuanku. Yun Lige berpikir sejenak, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Ia sudah punya ide. Dia akan berurusan dengan pihak lain terlebih dahulu sebelum meminta adik-adik juniornya untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Lalu, hehehe,
dia akan menyeret semua orang ke dalam kelompok ini. Akan lebih baik jika mereka bisa bergabung dengan formasi 100 Raja. Itu akan lebih sempurna. Pada saat itu, dia dan yang lainnya dapat langsung memberikan pukulan telak kepada pihak lain. Sempurna, itu cukup sempurna. Memikirkan hal ini, ia langsung menjawab, Lu Xiaoran. Aku belum pernah mendengar tentangnya. Dia mungkin kultivator biasa, kan? Apa sampah seperti itu benar-benar sepadan dengan waktu ketua kelompok? Hehehe, rekan Daois G, kau mungkin tidak tahu, tapi meskipun Lu Xiaoran ini hanya satu orang dan tidak dikenal, kultivasinya pasti sangat kuat. Dia tidak hanya kuat dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya juga tak terduga. Selain hal lainnya, metodenya untuk melawan mereka yang berada di level lebih tinggi saja sudah tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Pada saat ini, ahli alam Kaisar Dewa, Kong Chen, tak kuasa menahan diri untuk berkata, kita juga bisa melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Selama kita memiliki teknik kultivasi yang memadai, ditambah dengan artefak dewa, formasi susunan, dan dukungan lainnya, sangat mudah bagi kita untuk membunuh musuh yang berada di level yang lebih tinggi dari kita. Namun, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Lu Xiaoran mampu membunuh musuh dengan teknik kultivasi dan senjata tanpa bergantung pada formasi susunan? Ini, Kaisar Dewa Kong Chen terdiam sejenak sebelum berkata, itu tidak sepenuhnya mustahil. Masih bisa dilakukan. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa dia bisa melampaui 2 alam? 2 tingkat alam, itu jelas mustahil. Ketua kelompok, kau pasti bercanda. Maaf, aku tidak bercanda. Sehebat inilah kekuatan Lu Xiaoran. Seluruh kelompok itu terdiam selama puluhan tarikan napas sebelum meletus. Lelucon apa ini? Bagaimana mungkin? Ini jelas mustahil. Ketua kelompok, bisakah dia benar-benar membunuh musuh dengan kultivasi yang 2 alam lebih tinggi darinya? Apa dia masih manusia? Aku nggak percaya. Kok bisa ada orang seabnormal itu di dunia kita? Semua orang langsung berdiskusi dengan bersemangat, dan Yun Lige memutar matanya. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sebagai murid gurunya, dia sudah bisa melampaui 2 tingkat alam. Bukankah gurunya bisa melampaui 4 tingkat alam? Lagi pula, gurunya sudah menjadi orang suci. Sekalipun gurunya bisa melampaui alam, rongsokan-rongsokan ini tetap bukan tandingannya. Tentu saja, orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk melawan tuannya. Bagaimana mungkin sekelompok sampah melawan seorang Sein? Jika mereka benar-benar bisa melakukannya, maka Yun Lige dan murid-murid lainnya tinggal mencari tempat untuk gantung diri bersama. Hanya murid-murid sekte tanpa nama saja sudah mampu menghancurkan sampah-sampah ini. Mengapa mereka membutuhkan guru untuk melakukan apapun? Memikirkan hal ini, Yun Lige mengirim pesan lain. Kalau begitu, makin banyak makin baik, kan? Peluang menangnya juga makin tinggi. Saya punya beberapa teman di sini yang juga ahli alam dewa tertinggi. Jika ketua grup bersedia, saya bisa menghubungi mereka dan mengajak mereka bergabung dengan grup obrolan. Kalau begitu, kamu juga bisa memberi mereka beberapa sumber daya untuk maju. Dengan semua orang bekerja sama, seharusnya mudah bagi kita untuk mengalahkan Lu Xiaoran itu. Ketua kelompok, bagaimana menurutmu? Oh, kalau begitu, tentu saja tidak buruk. Tapi, para ahli alam dewa tertinggi biasa tidak bisa. Tanpa kemampuan khusus, mereka hanya akan menjadi umpan meriam dalam pertempuran. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku hanya mengumpulkan beberapa ahli alam dewa tertinggi dari seluruh alam ilahi? Jangan khawatir, Master Grup Futu. Aku bisa menjamin teman-temanku ini semua punya keahlian yang unik. Aku jamin mereka tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa bawa mereka masuk dan aku akan memeriksanya. Tidak masalah, tapi mereka semua sedang bepergian dan berlatih. Menemukan mereka untuk sementara waktu akan sulit. Bagaimana kalau begini? Aku akan membalasmu tepat waktu dalam setengah bulan atau paling lama sebulan. Baiklah, aku tidak menyangka rekan Daois G akan bekerja begitu keras begitu tiba di kelompok ini. Aku akan menghadiahimu 100 juta kristal dewa kelas atas lagi. Terima kasih, ketua kelompok. Sudut mulut Yun Lige sedikit melengkung. Ia baru saja mendapatkan 100 juta kristal dewa kelas atas. Sepertinya kecerdasan ketua kelompok Futu ini tidak terlalu tinggi. Sekarang, yang perlu dilakukannya hanyalah mencari adik-adik lelaki dan perempuannya dan membantu mereka agar cepat berkultivasi ke alam dewa tertinggi.
Orang-orang di grup itu sangat iri. Mereka semua meminta Yun Lige untuk membagikan angpau merah. Itu adalah fungsi khusus dari grup obrolan. Mereka dapat memasukkan beberapa sumber daya yang mereka miliki, termasuk kristal dewa, harta karun alam, dan senjata, ke dalam angpau merah untuk diundi semua orang. Barang-barang dalam amplop merah itu akan menjadi milik siapapun yang mengambilnya. Yun Lige mengabaikan mereka begitu saja. Sekelompok idiot, bagaimana mungkin dia memuntahkan makanan yang sudah masuk ke mulutnya? Sungguh lucu, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, tetapi apa yang menjadi milikku tetap milikku. Dia merasa bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengambil keuntungan dari orang lain, bukan sebaliknya. Pada akhirnya, hanya ketika ketua kelompok Tufu mengirim angpau besar, semua orang membiarkan masalah itu berlalu. Yun Lige tentu saja telah menyabat banyak angpau dan bahkan memperoleh gelar Raja Keberuntungan. Master Sekte Tufu hanya memberikan 10 juta kristal dewa kelas atas, dan dia sendiri telah merampas 9,9 juta kristal dewa kelas atas. Hal ini menyebabkan semua orang menghentakkan kaki karena marah lagi. Namun, Yun Lige tampaknya telah menghilang dan berhenti berbicara. Semua orang juga tidak berdaya melawannya. Di sisi lain, Han Zhen tersenyum dan berbicara dengan baik kepada sistem. Sebelumnya aku salah. Aku kurang pengetahuan. Maafkan aku, sistem. Han Zhen, seperti kata pepatah, kuda yang baik tidak akan kembali. Karena kau sudah memilih untuk menyerah padaku, kenapa kau kembali? Apa kau tidak mencoba membuatku tertawa? Han Zhen tersenyum meminta maaf. Rekan Taois, jangan salahkan aku. Aku tidak tahu apa yang baik untukku sebelumnya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa kau adalah sistem paling langka di dunia? Bukankah aku sudah kembali sekarang? Aku kembali khusus untuk mengikat dan mengaktifkanmu. Bab 401, Tuan sangat curiga. Sayang sekali aku tidak tertarik padamu lagi. Dulu, kau mengabaikanku. Diriku yang sekarang bukanlah seseorang yang bisa kau jangkau. Aku sudah siap mencari pendatang baru lain untuk bergabung denganku dan membunuh Lu Xiaoran. Han Zhen. Saudaraku, jangan. Bukankah aku pilihan pertamamu? Keberuntunganku selalu sangat baik. Setelah kau dan aku terikat dan kau diaktifkan, bukankah mudah bagi kita berdua untuk bekerja sama membunuh Lu Xiaoran? Jangan coba-coba menipuku lagi. Aku tidak akan tertipu olehmu. Aku pernah bertemu sistem lain sebelumnya. Sistem itu sudah memberitahuku bahwa kau bahkan lebih pengecut daripada anjing. Jika aku berikatan denganmu, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk menyelesaikan misi dalam 10.000 tahun. Aku akan mencari guru berikutnya. Selamat tinggal. Hei, kakak, jangan pergi. Ayo kita bicara lagi. Kita bisa bicara apapun yang kakak mau. Mana mungkin, aku bisa membicarakannya dengan siapapun, tapi bukan kamu. Han Zhen mengeluh terus-menerus dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa Lu Xiaoran belum juga datang. Jika dia tidak datang sekarang, dia benar-benar tidak akan mampu mengendalikan situasi. Dia bukan Lu Xiaoran, dia sama sekali bukan tandingan sistem. Melihat sistem itu telah berubah menjadi cahaya keemasan dan hendak menghilang sedetik kemudian, terdengar suara gemuruh di langit. Lu Xiaoran tiba-tiba muncul. Lari, kamu mau kemana? Wang Kai langsung terbang keluar dari tubuh Lu Xiaoran dan berubah menjadi cahaya keemasan yang lebih kuat, langsung menekannya. Lu Xiaoran, kenapa kau di sini? Han Zhen, sialan kau, dasar bajingan, kau akan mati dengan mengerikan. Han Zhen meludah, kaulah yang akan mati dengan mengerikan. Kau sudah hampir mati, tapi kau masih berteriak. Berhenti berteriak. Detik berikutnya, sistem itu langsung ditelan oleh Wang Kai dan disempurnakan di tempat. Lu Xiaoran dapat merasakan bahwa kekuatan Wang Kai telah meningkat sedikit lagi. Di masa lalu, Wang Kai telah menghabiskan banyak waktu untuk melahap dan memurnikan kekuatan keberuntungan ini, terkadang bahkan harus mengasingkan diri selama beberapa bulan. Sekarang, ia bisa langsung mencerna salah satunya di tempat dan mengeluarkan sisanya dengan 2 hingga 3 kentut. Rasanya agak mendominasi. Han Zhen memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat. Senior Lu, apakah aku baik-baik saja? Lu Xiaoran mengangguk. Lakukan dengan baik. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk lagi di masa depan. Lu Xiaoran melemparkan sebotol pil abadi ke Han Zhen. Terima kasih, Senior Lu. Han Zhen buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Sejujurnya, dia telah membantu Lu Xiaoran menguasai sebuah sistem. Nilai plus ini cukup besar.
Sebotol pil abadi saja memang agak tidak cukup. Namun, dia baru saja menyerah, dan Lu Xiaoran tidak akan memberinya banyak untuk sementara waktu. Han Zhen tidak cemas. Akan ada banyak peluang di masa depan. Setelah dia memberikan lebih banyak kontribusi di masa depan, dia percaya bahwa Lu Xiaoran tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Ini karena dia telah melihat bagaimana Lu Xiaoran memperlakukan murid-muridnya. Akan tetapi, ia belum terintegrasi ke dalam lingkaran itu. Namun, cepat atau lambat dia akan bergabung ke dalam lingkaran itu. Aku tidak tahu ada berapa banyak sistem lagi di sini. Kau harus menemukan beberapa lagi. Setelah kau menemukannya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jangan khawatir, Senior Lu. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Lu Xiaoran mengangguk lalu pergi bersama Wang Kai. Tepat saat ia kembali ke lembah, kekuatan suci di tubuhnya berfluktuasi lagi. Segera setelah itu, ia benar-benar menerobos lagi. Ada apa ini? Kenapa aku bisa menembus begitu cepat akhir-akhir ini? Tepat saat dia merasa bingung, persepsinya yang tajam merasakan ada sesuatu yang salah di udara. Seolah-olah kekuatan ilahi seluruh lembah telah meningkat pesat. Bahkan sampai pada taraf di mana kekuatan ilahi terlalu kental, sejumlah embun mengembun pada banyak bunga dan pohon. Lu Xiaoran menyapu indera ilahinya dan langsung merasakan bahwa banyak formasi pengumpul roh telah ditambahkan ke seluruh lembah. Justru karena begitu banyak formasi, kepadatan kekuatan ilahi di lembah meningkat pesat. Hal ini membuat Lu Xiaoran semakin bingung. Dia baru keluar sebentar. Ada apa ini? Apa yang dilakukan para murid? Mengapa ada begitu banyak formasi pengumpulan roh? Dengan pikirannya, dia memanggil Yun Lige. Dalam sekejap, udara berubah dan sosok Yun Lige muncul. Setelah melangkah ke alam dewa tertinggi, ia sudah bisa mengendalikan kekuatan ilahinya sesuka hati. Dengan peningkatan langkah kekacauan kekosongan besar, ia hampir bisa berteleportasi hanya dengan pikiran. Akan tetapi, jarak yang dapat ditempuhnya jauh lebih rendah daripada Lu Xiaoran. Guru, Anda mencari saya. Lu Xiaoran mengangguk dan langsung bertanya dengan sedikit kebingungan, apa yang terjadi di lembah? Kenapa kalian membuat begitu banyak formasi pengumpul roh? Yun Lige tersenyum misterius dan berkata, aku mengatur agar semua orang menyiapkan formasi susunan agar adik-adik junior dan adik-adik junior kita dapat berkultivasi lebih baik dan menerobos ke alam dewa tertinggi sesegera mungkin. Wah, pemandangan yang langka. Kamu benar-benar berpikir untuk membantu adik-adikmu yang masih junior berkultivasi. Lumayan, kamu sudah berkembang. Yun Lige menggosok hidungnya dan tersenyum lagi. Tidak, sebenarnya ada alasan lain. Lu Xiaoran mengangkat alisnya sedikit. Melihat ekspresi bingungnya, Yun Lige melanjutkan, 2 hari terakhir ini, entah kenapa, sebuah layar muncul di pikiranku. Itu adalah grup obrolan alam Dewa Raja. Pemimpin kelompok itu adalah seorang abadi bernama Futu, dan ada banyak ahli alam Dewa Raja di dalam kelompok itu. Terlebih lagi, pemimpin kelompok itu secara khusus mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu. Grup obrolan Raja Dewa, Lu Xiaoran berseru. Setelah mendengar nama ini, ia merasa bahwa orang itu mungkin seorang peretas. Namun, ia tidak menyangka pihak lawan akan begitu arogan. Pihak lawan bahkan datang untuk merekrut orang-orangnya sendiri untuk membunuhnya. Para petinggi saat ini benar-benar menjadi semakin arogan. Terlebih lagi, mereka menjadi semakin tidak tahu malu. Jadi, kau menyuruh adik-adikmu untuk berkultivasi agar bisa menghadapi orang itu. Lige melambaikan tangannya. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu mudah? Dalam hal menghadapinya, Tuan, satu kentut saja sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, karena dia berani melawan Tuan, kita jelas tidak bisa melepaskannya. Dia memberikan tas hadiah besar berisi 100 juta kristal ilahi bermutu tinggi dan artefak ilahi yang mendalam kepada siapapun yang bergabung dengan kelompoknya. Namun, ada syarat untuk bergabung dengan grup ini. Seseorang setidaknya harus menjadi ahli alam dewa tertinggi dengan bakat yang relatif baik. Aku sudah memikirkannya. Sebulan lagi, aku akan meningkatkan adik-adik juniorku ke alam dewa tertinggi. Saat itu tiba, kita semua akan bergabung dengan kelompok itu dan memanfaatkan mereka. Lu Xiaoran mengangguk. Cerdas. Hehehe, aku belajar semua ini dari guru. Tapi, kalau aku ingin adik-adik juniorku berkultivasi ke alam dewa tertinggi, aku tetap butuh bantuan guru. Aku tahu, pergilah dan berkultivasi dulu. Aku akan memikirkan sesuatu. Terima kasih,
Guru, Lu Xiaoran bertanya-tanya mengapa kultivasi para murid meningkat begitu cepat. Harus diakui, Li Ge si anak ini memang semakin mirip dengannya. Ia semakin pintar. Lu Xiaoran juga berpikir keras. Karena tingkat kultivasi para murid akan meningkat ke alam dewa tertinggi, sudah waktunya baginya untuk meningkatkan dosisnya. Seiring meningkatnya kultivasinya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk meningkatkan aliran waktu beberapa kali lipat. Hampir tidak menjadi masalah baginya untuk mengubah 1 bulan menjadi 1 tahun di lukisan negara pegunungan dan sungai. Terlebih lagi, semua muridnya telah mulai mengolah teknik abadi, dan kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke alam dewa tertinggi. Sekarang Ji Wuxia, Fang Tianyuan, Jiang Taixuan, dan Su Lingwu telah menjadi ahli alam kaisar dewa, bahkan lebih mudah bagi mereka untuk mencapai alam dewa tertinggi. Sepertinya aku harus menambah persediaan telur binatang abadi dan pil abadi. Selama persediaanku cukup, akan mudah bagi mereka yang sedikit ini untuk maju ke alam dewa tertinggi. Lu Xiaoran segera mengatur pembagian sumber daya kultivasi untuk mereka, dan menambahkan beberapa bahan untuk mempercepat waktu. Stabil, ketika kultivasi para murid meningkat, kultivasinya sendiri juga akan meningkat. Hal ini sama seperti bercocok tanam. Dengan menanam benih di musim semi, ia dapat memanen lebih banyak makanan di musim gugur. Sekarang, dia hanya tinggal 1 atau 2 tingkat lagi untuk menjadi ahli alam dewa raja. Jika dia berlatih sedikit lebih banyak, bukankah dia bisa menjadi ahli alam dewa raja? Memikirkannya saja sudah membuatnya bahagia. Di sisi lain, Tuan Tualu memimpin tim dan orang-orang dari keluarga Lu juga bergegas ke sekte berkabut. Sebagai sepupu Lu Xiaoran dan keturunan langsung generasi ketiga keluarga Lu, Lu Xiaochen secara alami juga berada di jalan ini. Sepanjang perjalanan, dia merasa sangat tertekan. Kakek, menurutmu apakah Xiaoran? Apa, kau tahu, Bro Kebak, mengapa kamu punya begitu banyak pikiran konyol? Bukannya aku punya pikiran konyol, tapi penampilan Xiaoran memang terlalu aneh. Sekte mistis sangat cantik dan berbakat, tapi dia bahkan tidak menyukainya. Tapi, bukan itu saja. Tahukah kau, murid-muridnya semuanya laki-laki dan sangat tampan. Tidak ada seorang wanita pun. Katakan padaku, jika dia tidak menyukai pria, apalagi alasannya. Wajah Tuan Tualu menjadi gelap. Jika kau menyalurkan energi ini ke dalam kultivasimu akan mampu meningkat 2 tingkat alam. Tuan Tua, apa kau tidak takut? Kalau Xiaoran benar-benar seperti itu, garis keturunan paman akan musnah. Pergilah. Bahkan jika garis keturunanmu mati, garis keturunan Xiaoran tetap tidak mungkin mati. Lelucon apa ini? Pihak lain sudah melampaui alam abadi setelah berkultivasi puluhan tahun. Bagaimana mungkin seorang jenius tak tertandingi seperti itu kehilangan garis keturunannya? Setelah dimarahi oleh Tuan Tualu, Lu Xiaochen berjalan ke samping dengan tidak senang. Adapun Li Changsheng dan 2 orang lainnya, setelah mendengar kata-kata Lu Xiaochen, hati mereka menjadi sangat serius. Tuan, mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan sepupunya? Mungkinkah dia gay? Gay, kenapa? Kamu gay? Enyahlah. Maksudku, Tuan benar-benar sangat mencurigakan. Lihat, Dewi dari Sekte Misti ingin menikah dengannya, tapi dia ingin membatalkan pertunangan. Dia bahkan menyuruh kita membunuh pihak lain jika dia mengatakan sesuatu tentang roda peruntungan. Bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Guru meremehkan Dewi Sekte berkabut karena Dewi Sekte berkabut hanyalah sampah alam produksi dewa. Guru adalah seorang santo. Apakah kau mengerti apa itu santo? Apakah kau pikir orang lain selain Nuwa layak untuk guru kita? Lagi pula, Tuan tidak mengatakan kita harus membunuhnya. Beliau hanya menyuruh kita membunuhnya jika dia mengatakan hal-hal seperti itu karena itu adalah sesuatu yang akan dikatakan oleh seorang jagoan. Jika dia tidak mengatakan hal-hal seperti itu, kita tidak perlu membunuhnya. Bab 402, Kejutan tak terduga Tuan Tualu. Namun, ini bukan berarti guru tidak menyukai pria. Guru mungkin saja tidak menyukainya. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya. Jangan khawatir, sekalipun Tuan menyukai pria, kakak senior tertua akan tetap menjadi yang pertama menderita. Benar, kakak tertua itu penjilat dan terus-terusan menjilat Tuan. Kalau Tuan benar-benar tertarik pada pria, mungkin dia akan mandi dan berbaring di tempat tidur menunggu Tuan. Berhenti bicara, ayo kita pergi ke Sekte Misti itu. Jauh di lembah, Lu Xiaoran bersin beberapa kali berturut-turut. Aho,
Aneh, aneh, kenapa aku terus bersin hari ini? Mungkinkah ada yang menjelek-jelekkanku di belakangku? Aku sudah lama hidup hina dan tidak pernah menyinggung siapapun. Kenapa masih ada yang menjelek-jelekkanku? Tuan Tualu dan yang lainnya baru saja melangkah masuk ke Sekte Misti ketika mereka menerima sambutan meriah dari Sekte Misti. Beberapa tetua dan murid elit telah lama berkumpul di pintu masuk, menunggu kedatangan keluarga Lu. Melihat keluarga Lu tiba, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih segera maju ke depan. Patriark Lu, Anda secara pribadi telah datang ke Sekte Misti saya. Sebagai tetua pertama Sekte Misti, saya menyambut Anda. Kesopanan pihak lain membuat Tuan Tualu merasa sedikit malu. Pihak lain masih tidak tahu untuk apa dia di sini, itulah sebabnya dia bersikap begitu sopan. Jika pihak lain tahu bahwa dia di sini untuk membatalkan pertunangan, dia bertanya-tanya apakah pihak lain akan menghajarnya. Tuan Tualu merasa ada kemungkinan besar. Terlebih lagi, tetua pertama Sekte Misti ini sebenarnya berada di tingkat ke-9 alam Raja Dewa dan jauh lebih kuat darinya. Dia sengaja melirik ketiga murid di belakang Lu Xiaoran. Xiaoran pernah berkata bahwa meskipun ketiga orang ini hanya berada di alam Raja Dewa, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sangat kuat, sehingga mereka dapat melindunginya dengan sempurna. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Xiaoran, dia tidak tahu tentang ketiga orang ini. Oleh karena itu, Tuan Tualu sebenarnya merasa sedikit bersalah sekarang. Dia terbatuk pelan dan menangkupkan kedua tangannya sebagai balasan. Tetua pertama terlalu sopan, kau bahkan datang langsung untuk menyambut keluarga Lu kami. Aku akan berterima kasih dulu. Tidak masalah, Sekte Misti dan keluarga Lu akan menjadi saudara di masa depan. Tidak perlu terlalu sopan. Tuan Tualu, silakan masuk. Wajah Tuan Tualu menjadi semakin malu. Semakin bersemangat pihak lain, semakin kejam dia nantinya. Dia bahkan merasa malu untuk berbicara. Akan tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa sangatlah tidak pantas baginya untuk menyebutkan hal ini sebelum bertemu dengan Master Sekte dari Sekte Misti. Kalau dia sampai dipukul di pintu masuk gunung dan tidak bisa masuk lagi, pasti lebih memalukan lagi. Silakan, tetua pertama. Setelah menjawab, keduanya berjalan maju berdampingan dan memasuki aula mistis Sek bersama-sama. Melihat para tetua di seluruh aula, Tuan Tualu merasakan kakinya gemetar. Ada begitu banyak orang, terlebih lagi, mereka masing-masing berada di alam Raja Dewa. Apakah fondasi Sekte Mistis sekuat itu? Mungkinkah ketiga murid yang dikirim Lu Xiaoran untuk mengawalnya benar-benar melindunginya? Ia berharap mereka semua tidak palsu. Kalau tidak, kalau mereka benar-benar berkelahi, mereka akan ditampar sampai mati. Jika memang begitu, lebih baik ia merencanakan dan melarikan diri terlebih dahulu. Kakek, ayo pergi. Kenapa kakek berdiri di pintu masuk seperti ini? Aku bahkan tidak bisa masuk. Di belakangnya, Lu Xiaochen tak kuasa menahan diri untuk berbicara dengan bingung. Ia bahkan mendorong Tuan Tualu agar masuk ke aula Sekte Misti. Wajah Tuan Tualu tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut dengan ganas. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasa ingin membunuh seseorang. Ia ingin membunuh Lu Xiaochen. Mengapa anak nakal ini begitu bodoh? Mungkinkah benar bahwa naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix, dan anak-anak tikus tahu cara menggali lubang? Karena ayah Lu Xiaoran sangat kuat, Lu Xiaoran menjadi lebih kuat lagi. Karena ayah Lu Xiaochen sangat lemah, Lu Xiaochen menjadi lebih lemah lagi. Namun, dia sudah didorong oleh cucunya dan hanya bisa menerima nasibnya. Dengan senyum canggung, dia menguatkan diri dan berjalan masuk. Setiap kali dia melangkah, Tuan Tualu merasa seolah-olah dia telah melangkah ke tempat eksekusi. Sekalipun dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Mendesah, lupakan saja, karena keluarga Lu juga berutang begitu banyak pada Lu Xiaoran, hal itu sudah tidak penting lagi. Lagi pula, dibandingkan dengan apa yang dilakukan Lu Xiaoran untuk mereka, ini masih belum seberapa. Tak lama kemudian, dia tiba di tempat duduk yang telah disiapkan Sekte Misti untuknya. Kursi ini agak dekat dengan bagian dalam dan merupakan kursi berstatus tinggi. Mungkin paling dekat dengan kursi ketua sekte. Tuan Tualu tersenyum pahit dalam hatinya. Tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri dari posisi ini. Tepat setelah ia selesai, ketua Sekte Misti tersenyum dan berkata, "Hari ini, kepala keluarga Lu secara pribadi datang untuk menyambut putri tercinta Sekte Misti kami. Untuk itu, Sekte Misti kami telah menyiapkan pesta khusus. Mulai hari ini dan seterusnya,
sekte misti kami dan keluarga Lu akan menjadi mertua dan akan menjadi keluarga selamanya. Di masa depan, para murid sekte misti akan membantu keluarga Lu ketika pihak lain dalam kesulitan. Keluarga Lu juga tidak punya pilihan selain melindungi sekte misti kita. Lu, saat ketua sekte misti berbicara, Tuan Tua Lu tiba-tiba memotongnya. Master Sekte, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Ketua sekte misti agak terkejut, tetapi dia cepat-cepat mengangguk. Tidak apa-apa, silakan saja. Tuan Tua Lu menyapu pandangannya ke seluruh aula. Meskipun berada dalam posisi yang sulit, ia tetap menguatkan diri dan berkata, Ketua sekte, keluarga Lu kami tidak berpengalaman dan statusnya rendah. Dibandingkan dengan sekte misti, kami sama sekali tidak berarti. Awalnya, merupakan berkah dari keluarga Lu kami agar keluarga Lu kami dapat menikahi gadis suci dari sekte misti. Namun, kultivasi cucuku terlalu dangkal dan bakatnya terlalu biasa saja. Dia benar-benar tidak layak mendapatkan Gong Dewi. Oleh karena itu, agar pernikahan Dewi Gong tidak tertunda dan tidak mencemarkan nama baik sekte misti, keluarga Lu kami memohon kepada ketua sekte untuk membatalkan pernikahan mereka. Master Sekte, mohon setujui. Begitu dia mengatakan hal ini, seluruh aula langsung terdiam. Tuan Tua Lu menelan ludah, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkinkah mereka marah? Apakah pihak lain ingin membunuhnya? Dia bahkan sudah mulai mengalirkan kekuatan suci di tubuhnya, bersiap untuk mengeluarkan Lu Xiao Chen kapan saja. Namun, betapa terkejutnya dia, setelah hening sejenak, kata-kata semua orang tiba-tiba meledak dengan hangat. Namun, tidak semua orang mengkritiknya. Malah, mereka memujinya dengan hangat. Baiklah, aku tidak menyangka keluarga Lu ternyata punya kesadaran seperti itu. Mereka memang pintar, langka sekali. Di zaman sekarang, sampah memang banyak. Yang berharga adalah keluarga Lu benar-benar tahu kalau mereka sampah. Hanya karena ini, keluarga Lu ini akan layak mendapatkan persahabatan sekte misti kita di masa depan. Keluarga Lu masih pintar, Tuan Tua Lu. Ekspresi wajahnya sangat menarik dan rumit. Secara logika, dia seharusnya sangat gembira karena sekte misti tidak mencari masalah dengannya dan bahkan setuju untuk membatalkan pertunangan. Namun, dia diejek seperti orang bodoh dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ekspresi wajah ketua sekte tampak agak bahagia. Terlihat jelas bahwa ia jelas tidak ingin murid kesayangannya menikah dengan seorang junior dari keluarga Lu. Namun, penampilannya tadi cukup baik. Setidaknya, ia tidak tertawa terbahak-bahak di depan umum. Sebaliknya, ia tetap mempertahankan ekspresi serius. Tuan Tua Lu, apakah keluarga Lu benar-benar berpikir begitu? Tuan Tua Lu menangkupkan tangannya dan berkata, ya, begitulah perasaan kami. Ketua Sekte, mohon setujui ini jika pernikahan Dewi Dewa tertunda. Tuan Tua Lu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan statusnya. Jadi bagaimana kalau dia kehilangan muka? Setidaknya, dia bisa hidup. Kan? Ketua Sekte Misti mengangguk. Jarang sekali keluarga Lu bersikap begitu saleh dan memikirkan putriku. Kalau begitu, Sekte Misti kami tidak akan mengecewakan keluarga Lumu. Dulu, berkat saudara Lu pula lah aku bisa berada di posisiku saat ini. Sekarang, keluarga Lu tak sanggup menunda masa depan murid kesayanganku dan secara pribadi telah memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Dengan penuh ketulusan, atas nama Sekte Misti, aku akan memberikan 200 juta kristal dewa kelas atas, sebuah teknik kultivasi tingkat tinggi, dan sebuah artefak dewa tingkat tinggi kepada keluarga Lu. Tuan Tua Lu tercengang. Ini tidak benar. Bukan saja pihak lain tidak marah padanya karena memutuskan pertunangan, tetapi pihak lain bahkan memberinya begitu banyak barang. Seberapa besar pihak lain meremehkan keluarga Lu mereka? Kesedihan samar tiba-tiba menyergap hatinya. Namun, ia tetap harus tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata sopan. Inilah yang paling menyedihkan. Ketua Sekte, Anda terlalu sopan. Kamilah yang meminta pembatalan pertunangan. Bagaimana kami bisa menerima hadiah besar dari Sekte Misti? Para tetua segera menasihati dengan hangat. Ya, benar. Tuan Tua Lu, terima saja. Tuan Tua Lu ingin menangis lebih keras lagi, tetapi ia hanya bisa tersenyum dan menjawab, Kak, kalau begitu, saya hanya bisa menerimanya. Terima kasih, Ketua Sekte. Ketua Sekte tersenyum dan melambaikan tangannya. Sama-sama, semua anggota keluarga Lu, kalian sudah bekerja keras. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan pesta nanti. Ayo kita minum. Namun,
Pada saat ini, beberapa sosok melangkah keluar dari aula lagi. Master Sekte Misti, sebelumnya, Sekte Angin dan Api kami datang untuk melamar. Anda mengatakan bahwa Dewi dari Sekte Misti sudah bertunangan, jadi Anda menolaknya. Sekarang, pihak lain tahu bahwa mereka tidak layak menikah dan telah meminta pembatalan pertunangan. Kali ini, putra Dewa Sekte Angin dan Api kita datang untuk melamar. Mungkinkah Ketua Sekte Misti masih berencana menolak? Sekte Angin Api, Lu Xiaochen mengangkat alisnya sedikit. Tuan Tualu menjelaskan dengan suara rendah, pelankan suaramu. Sekte Angin dan Api adalah sekte yang mirip dengan Sekte Kabut. Mereka bukan orang yang bisa kita provokasi. Mendesis, Lu Xiaochen tersentak dan segera mengecilkan lehernya dengan patuh. Jun Bujian hanya bisa mengerutkan kening dan berbisik kepada kedua kakak laki-lakinya, "Kakak senior, apakah Sekte Angin dan Api sangat kuat? Aku sudah pernah menjadi penguasa kota Myriad City sebelumnya, tapi aku belum pernah mendengarnya." Li Changsheng meliriknya dengan jijik. Dia mungkin bukan siapa-siapa. Sekte mereka mungkin hanya sekte kelas 2. Mereka sama buruknya dengan Sekte Misti. Song Xinian juga mengangguk. Benar, sekalipun kami bukan murid guru, mengingat kakak senior Li dan aku adalah putra Dewa Pedang Taiyi dan Paviliun Golok Langit, status kami sudah jauh lebih tinggi daripada pihak lain. Orang itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu kami. Bab 403, menurut Lu Xiaoran, siapakah dia? Lupakan saja, mari kita abaikan dia untuk sementara waktu dan lihat saja nanti. Lagi pula, Dewi Gong itu belum berani mengatakan kalimat itu. Selama dia tidak berani, dia bukan orang hebat. Kita tonton saja acaranya dengan tenang dan abaikan hal lain. Benar sekali, teh kekuatan suci di sini sungguh lesat. Mengandung banyak kekuatan suci. Saudara-saudara senior, cepatlah minum. Aku akan mengisinya lagi setelah kalian selesai. Sebenarnya, mereka bertiga memiliki latar belakang yang baik dan telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Mereka telah melihat berbagai macam makanan dan minuman lesat. Namun, setelah menjadi murid Lu Xiaoran, dia telah lama mengembangkan kebiasaan mengambil keuntungan dari orang lain. Selama ada sesuatu yang bermanfaat, mereka tidak akan melepaskannya. Ini mungkin yang dimaksud dengan ditandai oleh perusahaan yang diikuti. Namun, mereka bertiga tidak menganggap ada masalah. Mereka pernah menjadi batu loncatan bagi para jagoan dan telah dipukuli lebih parah daripada anjing oleh para jagoan itu. Hanya Jun Bujian yang relatif baik. Sebelum Han Zhen sempat menyerang balik, ia diselamatkan oleh Lu Xiaoran tepat waktu. Namun, ia juga merasakan betapa mengerikannya para jagoan itu. Oleh karena itu, semua orang sekarang tahu bahwa selama mereka dapat bertahan hidup, mereka harus bekerja keras. Memanfaatkan dan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri juga merupakan salah satu hal yang harus mereka lakukan. Para tetua dan putra Dewa Sekte Angin Api perlahan melangkah masuk dan memasuki aula, membuat pemimpin sekte dan para tetua sekte berkabut agak tidak senang. Meskipun Dewi Sekte Misti kita telah membatalkan pertunangan hari ini, dia tidak terburu-buru untuk menikah. Semua anggota Sekte Angin dan Api, sebaiknya kalian kembali. Orang-orang dari Sekte Angin Api tersenyum tetapi tidak pergi. Tetua yang memimpin tersenyum dan berkata, kita sudah jauh-jauh datang ke sini dan belum minum teh sedikit pun sebelum Sekte Berkabut meminta kita kembali. Beginikah cara Sekte Berkabut memperlakukan tamu? Tetua pertama Sekte Misti mendengus. Kurasa Sekte Misti kita tidak membutuhkan Sekte Angin Api milikmu untuk mengajari kami cara memperlakukan tamu, kan? Sekte Misti memang tidak perlu diajari oleh Sekte Angin dan Api kami tentang cara memperlakukan tamu. Namun, Sekte Angin dan Api kami dapat memberi Anda beberapa panduan tentang kultivasi. Bajingan, begitu dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang dari Sekte Misti langsung berubah drastis. Mereka berteriak marah satu demi satu. Tuan Tualu dan Lu Xiaochen sama-sama ketakutan. Keduanya menundukkan kepala dan tidak berani berkata apa-apa. Di sisi lain, Li Changsheng dan dua orang lainnya sedang minum teh dan makan makanan ringan sambil berdiskusi satu sama lain tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekte Angin Api ini terasa luar biasa. Mereka masih begitu arogan setelah datang ke wilayah pihak lain. Sungguh langka, guru berkata, orang tidak akan bertingkah bodoh tanpa alasan. Hanya ada dua alasan mengapa orang-orang ini berani bersikap begitu sombong. Alasan pertama adalah mereka telah bertemu dengan seorang penembak jitu dan kecerdasan mereka berkurang karena tembakan jitu tersebut.
Namun, jelas tidak ada penembak jitu di sini, jadi kita bisa menghilangkan alasan ini. Lalu hanya ada alasan kedua. Alasan kedua tentu saja karena seseorang di Sekte Angin dan Api telah meningkatkan kekuatannya. Saat ini, mereka mungkin mampu sepenuhnya menekan Sekte Berkabut. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bersikap begitu arogan di Sekte Berkabut. Kakak senior benar, kurasa mereka pasti akan menikahi Dewi Gong hari ini. Sekalipun Sekte Misti tidak mau, Sekte Angin dan Api akan tetap menggunakan kekuatan mereka untuk menekan mereka. Sekte Misti tidak punya peluang menang sama sekali kecuali kita menyerang. Namun, jelas mustahil bagi kami untuk membantu. Ini karena guru telah membatalkan pertunangan dengan Dewi Gong. Kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Kami juga tidak perlu membantu Dewi Gong. Aturan dari sekte tanpa nama dengan jelas menyatakan agar mereka tidak terlibat dalam pertengkaran orang lain dan hanya menonton pertunjukan. Lagi pula, tidak apa-apa asalkan mereka bisa bertahan hidup. Memang, ketika semua orang mencaci maki Sekte Angin dan Api, orang-orang dari Sekte Angin dan Api sama sekali tidak menganggapnya serius. Seolah-olah mereka tidak menganggap pihak lain sebagai ancaman. Ketua Sekte Misti jelas menyadari sesuatu. Ia mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang tenang. Lalu, dengan tatapan tajam, ia berkata, ungkapkan maksudmu dengan jelas. Jangan sarkastis. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Ketua Sekte Misti memang berterus terang. Sekte Angin dan Api kita datang dengan tulus kali ini. Bahkan, belum lagi keluarga Lu yang datang untuk membatalkan pertunangan. Bahkan jika keluarga Lu tidak membatalkan pertunangan, Sekte Angin dan Api kita akan tetap datang ke Sekte Misti untuk melamar hari ini. Selain memberikan Sekte Misti berbagai macam hadiah pertunangan yang murah hati, Sekte Angin dan Api kami juga bersedia mengajarimu beberapa pengalaman untuk maju ke alam dewa tertinggi. Selain itu, kami juga akan memberimu pil abadi setengah langkah. Apa katamu? Pupil semua orang tiba-tiba menyempit. Pihak lain ternyata punya pil abadi setengah langkah. Lagi pula, mereka juga punya pengalaman naik ke alam dewa tertinggi. Lucu sekali. Dari mana Sekte Angin Api mendapatkan benda-benda ini? Di antara orang-orang yang hadir, hanya Li Changsheng dan dua orang lainnya yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka telah menduga hal ini. Song Xinian berbisik, menurut logika normal, mereka mungkin memperoleh warisan dari beberapa ahli atau menggali kuburan leluhur mereka dan memperoleh warisan yang melimpah. Memang, begitu selesai berbicara, Tetua Sekte Angin Api melanjutkan, sebenarnya, ini juga karena Sekte Angin Api kita sedang cukup beruntung akhir-akhir ini. Kita menemukan beberapa warisan peninggalan leluhur Sekte Angin Api kita. Warisan ini tidak hanya meningkatkan kultivasi Ketua Sekte dan Tetua Agung ke alam dewa tertinggi, tetapi juga meningkatkan kultivasi para tetua lainnya dengan jumlah yang berbeda. Bahkan kultivasi putra Dewa Sekte Angin dan Api kita telah mencapai alam dewa bela diri 10 domain. Dengan bakat seperti itu, seharusnya sudah lebih dari cukup baginya untuk menikahi Gong Dewi Sektemu, kan? Sekte Misti langsung terdiam. Kemarahan dan raungan sebelumnya telah lenyap saat ini. Meneguk, bahkan terdengar suara menelan ludah dari kerumunan. Dua ahli alam dewa tertinggi benar-benar muncul di Sekte Angin Api. Pada saat ini, Sekte Misti, yang awalnya memiliki keunggulan dalam hal kultivasi, langsung ditekan oleh Sekte Angin Api. Ini karena Master Sekte terkuat dan Tetua Agung Sekte Misti hanya berada di alam Kaisar Dewa, sementara pihak lain sudah memiliki ahli alam dewa tertinggi. Dalam dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, ketika kekuatan satu pihak sepenuhnya menekan pihak lain, semua argumen akan menjadi tidak berarti. Kalau kalah berdebat, mukanya akan hilang. Kalau menang berdebat, lawannya bisa langsung menamparnya sampai mati. Inilah realitas dunia misterius. Tuan Tualu menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, dia datang hari ini untuk membatalkan pertunangan Xiaoran. Kalau tidak, pihak lain pasti sudah lama mengincarnya. Memang benar Lu Xiaoran sangat kuat dan mengejutkan. Namun, Lu Xiaoran tidak ada di sini sekarang. Jika pihak lain ingin menyerang, dia bisa langsung menghancurkan mereka seperti semut. Satu-satunya orang yang relatif sombong saat ini adalah orang-orang dari Sekte Angin Api dan Song Xinian. Tentu saja tidak perlu disebutkan mengapa orang-orang dari Sekte Angin Api merasa sombong. Di sisi lain, Song Xinian merasa puas karena tebakannya benar. Bagaimanapun, dia tidak takut pada Sekte Angin Api.
Sebagai seseorang yang mampu melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi, ia tidak akan takut bahkan ketika menghadapi seorang ahli alam Kaisar Dewa. Jika lawannya adalah ahli alam dewa tertinggi, ia masih bisa menghadapinya sedikit. Bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan lawannya, ia masih bisa melarikan diri dan tidak perlu khawatir sama sekali. Tentu saja, jika dia diberi sedikit waktu lagi untuk memanggil dunia kecil Paviliun Pedang Langit, dia bisa langsung menghancurkan seluruh sekte angin api. Dia tersenyum puas pada Li Changsheng dan Jun Bujian, dan keduanya mengacungkan jempol padanya. Namun, tepat saat ia tersenyum, putra Dewa Sekte Angin dan Api melangkah maju dan berkata, "Sebenarnya, aku selalu jatuh cinta pada kakak senior Gong. Hanya saja, kakak senior Gong selalu salah paham tentangku. Aku benar-benar ingin menikahi kakak senior Gong. Ketua Sekte Senior, mohon setujui untuk menikahkan kakak senior Gong denganku." Ketua Sekte menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, "Sebenarnya, aku masih harus bertanya padanya tentang ini. Jika dia tidak mau, aku tidak bisa memaksanya." Putra Dewa Sekte Angin Api menampakkan ekspresi tidak senang. "Bukankah Master Sekte Senior terlalu asal bicara? Apakah begini caramu berbicara padaku?" Ekspresi Ketua Sekte agak buruk, tetapi dia tidak terlalu marah. Jelas, dia agak takut pada pihak lain. Bagaimanapun, dua ahli alam dewa tertinggi bukanlah lelucon. Jika semuanya berjalan salah, bahkan ada kemungkinan seluruh sekte misti akan hancur. Dia tidak dapat mengambil risiko ini. Akan tetapi, pengakuannya itu justru membuat putra Dewa Sekte Angin Api semakin sombong. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dalam hal hubungan, kedua sekte kita adalah yang paling dekat satu sama lain. Selain itu, kekuatan kita juga yang terkuat di lingkungan sekitar. Jika kita bisa berteman, itu juga akan sangat bermanfaat bagi kedua sekte kita di masa depan. Selain itu, kami juga bisa membantu Master Sekte Senior. Kami bisa membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda ke alam dewa tertinggi. Master Sekte Senior, mengapa menolak? Lagi pula, sebelumnya kau telah memutuskan untuk membiarkan kakak senior Gong menikah dengan junior yang tidak dikenal. Bagaimana kau bisa bilang kau tidak mampu memutuskan pernikahan kakak senior Gong sendirian? Jika Lu Xiaoran bisa menikahi kakak senior Gong, mengapa aku tidak? Terus terang saja, menurut Lu Xiaoran, dia itu siapa? Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatuku, memenuhi syarat untuk menikahi kakak seniorku Gong? Sebelum dia sempat selesai berbicara, cahaya putih tiba-tiba terbang dari kerumunan dan menyerang putra Dewa Sekte Angin Api. "Putra ilahi, berhati-hatilah. Tetua Sekte Angin Api telah menerobos ke alam Raja Dewa, jadi dia secara alami dapat merasakan serangan ini. Oleh karena itu, dia segera menangkis serangan ini dan menghancurkan cahaya putih ini dengan pukulan. Setelah pecah, semua orang menyadari bahwa itu adalah cangkir porselen putih. Bajingan, siapa yang berani melukai putra Dewa Sekte Angin dan Api kita? Siapa dia?" Sebelum tetua itu selesai berbicara, dua cahaya putih lagi melesat cepat di detik berikutnya. Satu cahaya putih menghantam wajahnya, dan cahaya putih lainnya melewatinya dan menghantam putra Dewa Sekte Angin Api sepenuhnya. Bang! Tetua Sekte Angin dan Api menangkis serangan ini. Lagi pula, kultivasinya sudah tinggi. Namun, putra Dewa Sekte Angin Api itu tidak seberuntung itu. Kultivasinya hanya di alam Dewa Bela Diri 10 domain. Di hadapan cahaya putih ini, ia bagaikan sepotong tahu. Dengan ledakan dahsyat, kepala putra Dewa Sekte Angin Api langsung dihancurkan oleh cahaya putih ini. Pada saat itu, seluruh pemandangan hening. Suara Li Changsheng dan dua orang lainnya terdengar perlahan. "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang hebat? Kalau kamu mau nikah sama dia, langsung aja. Kenapa harus bawa-bawa nama majikanku? Ingatlah untuk menjaga mulutmu di kehidupan selanjutnya." Semua orang dari Sekte Misti tercengang. Murid Lu Xiaoran ternyata telah membunuh putra dewa dari Sekte Angin Api. Lelucon macam apa ini? Adapun Tuan Tua Lu dan Lu Xiaochen, mereka bahkan ketakutan di tempat. Lu Xiaochen tercengang. Ada apa dengan ketiga orang ini? Jika mereka membunuh putra Dewa Sekte Angin Api di depan Sekte Angin Api, bagaimana mereka bisa memikul tanggung jawab jika Sekte Angin Api mengejar mereka? Tuan Tua Lu tidak memikirkan hal itu. Ia hanya berpikir, karena Lu Xiaoran tidak ada di sini, mereka bertiga seharusnya tidak bersikap sombong meskipun Lu Xiaoran menjadi pendukung mereka.
Siapa yang bisa menghentikan Sekte Angin Api mengejar mereka? Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir sekarang. Adapun Sekte Angin Api, setelah mengalami keterkejutan awal, mereka menjadi sangat marah. Bajingan, beraninya kau membunuh putra dewa Sekte Angin dan Api kita. Begitu dia selesai berbicara, Song Xinyan langsung menebas ke bawah. Ledakan, sinar pedang emas murni bercampur dengan kekuatan yang luar biasa, tak memberi sesepuh Sekte Angin dan Api kesempatan untuk bereaksi, dan langsung menebasnya menjadi dua. Ini adalah serangan dahsyat Song Xinyan. Dengan kekuatannya yang melampaui ranahnya, gerakan pedang ini sama sekali tidak kalah dengan seorang ahli alam Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin seorang ahli alam Raja Dewa bisa menahan serangan seorang ahli alam Raja Dewa? Memangnya kenapa kalau aku membunuh putra Dewa Sekte Angin dan Apimu? Beraninya kau mempermalukan guruku. Bahkan jika aku menghancurkan Sekte Angin dan Apimu, kalian semua pantas mendapatkannya. Semua orang dari Sekte Misti tercengang. Tetua itu adalah ahli alam Raja Dewa. Seorang ahli alam Raja Dewa. Dia dibunuh begitu saja, lalu seberapa kuat pihak lain itu? Bukankah itu berarti dia adalah ahli alam Dewa Raja? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa putra Dewa Sekte Angin Api mempermalukan gurunya? Mungkinkah gurunya adalah Lu Xiaoran dari keluarga Lu? Lelucon apa ini? Kultivasinya sudah sangat kuat. Jika gurunya Lu Xiaoran, seberapa kuat Lu Xiaoran? Lu Xiaochen bahkan lebih tercengang. Apa ini? Murid Lu Xiaoran bahkan langsung membunuh ahli alam Raja Dewa. Apakah ini lelucon? Atau apakah dia sedang bermimpi dan tidak terjaga? Dia menatap kakeknya. Kakek, kenapa tidak memukulku? Coba aku lihat apa aku sedang bermimpi. Enyah. Tuan Tualu meliriknya dengan marah dan langsung terkejut. Ia menatap ketiga murid Lu Xiaoran dengan penuh arti. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Lu Xiaoran berkata bahwa ketiga murid alam Raja Dewa ini dapat melindunginya. Tampaknya ketiga orang ini hanya ahli alam Raja Dewa, tetapi mereka sudah dapat membunuh musuh yang levelnya di atas mereka dan langsung membunuh ahli alam Raja Dewa. Oleh karena itu, meskipun ketua Sekte Misti adalah seorang ahli alam Kaisar Dewa, dia tidak perlu khawatir. Namun, bahkan murid mereka saja sudah bisa membunuh musuh di level yang lebih tinggi. Jika itu Lu Xiaoran, seberapa kuatkah dia? Xiaoran, apa kekuatanmu saat ini? Bab 404, muridmu begitu hebat. Ekspresi para kultivator Sekte Angin Api yang tersisa segera berubah drastis, dan tubuh mereka gemetar. Kau benar-benar berani membunuh tetua dan putra Dewa Sekte Angin dan Api kami. Sekte Angin dan Api kami pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Jun Bujian melangkah maju sambil tersenyum sinis. Apa menurutmu kita akan membiarkan Sekte Angin Api lolos begitu saja? Atau bahkan, dasar anak nakal. Ekspresi semua orang berubah. Apa yang kau rencanakan? Apa kau ingin membunuh kami yang sedikit ini? Berhenti bicara omong kosong. Detik berikutnya, sebelum mereka sempat berkata apa-apa lagi, Jun Bujian sudah menyerbu. Kekuatan ilahi keemasan menyelimuti lengannya, membentuk cakar naga yang mencabik-cabik mereka, tak memberi kesempatan pada lawan. Melihat pemandangan tragis yang dipenuhi darah, seluruh Sekte Misti gemetar ketakutan. Tidak seorang pun menyangka ketiga murid Lu Xiaoran begitu kejam dan langsung menghabisi semua utusan Sekte Angin Api. Meneguk, sang Master Sekte Misti menelan ludah dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Apakah kalian semua murid Lu Xiaoran? Li Changsheng umur mengangguk. Karena pertunangannya telah dibatalkan, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Soal Sekte Angin dan Api, jangan khawatir. Ini adalah sesuatu yang kita sebabkan, jadi wajar saja kita harus bertanggung jawab. Kita akan menghancurkan Sekte Angin dan Api sebentar lagi dan tidak membiarkan Sekte berkabut terlibat. Mendengar ini, baik itu ketua Sekte Misti, yang lain, atau bahkan Tuan Tualu dan yang lain, hati mereka tak kuasa menahan berdebar kencang. Apakah semua murid Lu Xiaoran begitu sombong? Mereka benar-benar ingin menghancurkan seluruh Sekte Angin Api. Master Sekte Misti tak kuasa menahan diri untuk berkata, Sekte Angin dan Api itu sudah punya dua ahli alam dewa tertinggi. Bisakah kalian bertiga mengalahkan mereka? Kau tidak perlu khawatir tentang itu, Master Sekte Misti. Bagaimanapun, kami yang membuat keputusan sendiri. Begitu dia selesai berbicara, beberapa aura kuat tiba-tiba menyerang dari cakrawala yang jauh. Bajingan Sekte Misti. Beraninya kau membunuh putra dewa dari tetua Sekte Angin Api kita.
Apa kau pikir aku, Luan Yun, mudah diganggu? Ekspresi wajah Lu Xiaochen berubah drastis. Mengapa orang-orang dari Sekte Angin dan Api datang begitu cepat? Tuan Tualu menghela napas dan berkata, Sekte Angin Api dan Sekte Kabut bersebelahan dan sangat dekat. Karena itu, begitu para tetua dan tablet roh putra ilahi mereka hancur, mereka secara alami akan mengetahuinya dan segera tiba di sini. Begitu, tapi, bisakah ketiga murid Xiaoran benar-benar mengalahkan ahli alam dewa tertinggi? Aku juga tidak tahu, kita lihat saja nanti. Ekspresi orang-orang dari Sekte Misti juga tidak bagus. Lagi pula, jika Li Changsheng dan dua orang lainnya tidak dapat mengalahkan Sekte Angin Api seperti yang mereka katakan, beban yang tersisa akan dipikul oleh Sekte Berkabut mereka. Master Sekte, haruskah kita bersiap lebih awal? Ketua Sekte menggertakkan giginya dan berkata, ya, kita harus bersiap-siap terlebih dahulu. Aku akan menghubungi Tai Suot Dao. Kudengar Sekte Angin dan Api akhir-akhir ini mengandalkan Paviliun Pedang Langit. Terlepas dari apakah ketiga murid Lu Xiaoran dapat mengalahkan Sekte Angin dan Api, bahkan jika mereka bisa, Paviliun Pedang Langit di belakang Sekte Angin dan Api tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ya, di sisi ini, Li Changsheng dan dua orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, kamu cukup cepat. Dia mungkin hidup terlalu lama dan ingin bereinkarnasi lebih awal. Sempurna, ini juga menghemat waktu kita bertiga untuk pergi ke Sekte Angin dan Api. Kita akan langsung menghadapi mereka di sini. Dipahami, dengan pikiran saja, mereka bertiga sudah berubah menjadi tiga aliran cahaya dan keluar menyambut musuh. Orang-orang dari Sekte Misti dan keluarga Lu tentu saja tidak akan melewatkan ini. Mereka segera mengejar pihak lain, ingin menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala sendiri. Begitu semua orang tiba di luar, beberapa aliran cahaya dengan cepat menyambar dari langit. Di antara mereka ada dua cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, yang kekuatannya setara dengan dua matahari. Sebelum mereka tiba, lampu mereka sudah membuat semua orang sulit membuka mata. Aura beberapa orang di belakang mereka juga luar biasa. Mereka semua berada di atas alam Kaisar Dewa. Totalnya ada 13 orang. Karena kedatangan mereka, angin dan awan bergulung-gulung di langit, dan guntur bergemuruh dari waktu ke waktu, membuat makhluk hidup di tanah tidak dapat menahan gemetar. Sungguh hebat, ternyata ada dua ahli alam dewa tertinggi dan 13 ahli alam Kaisar Dewa. Sepertinya Sekte Angin dan Api ini benar-benar telah menemukan warisan yang sangat besar. Kalau tidak, mereka tidak akan berkembang secepat ini dalam waktu sesingkat ini. Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi keseriusan dan kekhawatiran. Sepertinya Sekte Misti mungkin benar-benar dalam masalah kali ini. Mereka tidak percaya bahwa ketiga murid Lu Xiaoran masih bisa bertahan dalam situasi ini. Bagaimanapun, mereka adalah dua ahli alam dewa tertinggi dan 13 ahli alam Kaisar Dewa. Namun, Li Changsheng dan dua orang lainnya tetap tidak peduli. Jika mereka bertiga belum bertemu Lu Xiaoran, mereka mungkin sedikit khawatir. Lagi pula, dalam hal itu, baik teknik kultivasi maupun peralatan mereka akan kalah dari pihak lain. Namun, kini, teknik kultivasi yang mereka kembangkan adalah teknik abadi. Senjata di tangan mereka adalah senjata suci yang mendalam. Membunuh musuh di level yang lebih tinggi semudah memakan sayuran. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah melihat ke langit, Li Changsheng berkata, dua ahli alam dewa tertinggi dan 13 ahli alam dewa raja. Biar kalian pilih dulu, sisanya biar aku yang pilih. Song Xinian dan Jun Bujian saling bertatapan. Mengapa kau tidak membiarkanku berurusan dengan dua ahli alam dewa tertinggi? Biarkan aku menghadapi para ahli alam dewa tertinggi. Setelah aku berubah menjadi naga, kultivasiku bisa meningkat satu tingkat penuh ke alam Kaisar Dewa. Ditambah dengan kekuatanku untuk membunuh musuh di level yang lebih tinggi, masih sangat mudah bagiku untuk menghadapi dua sampah alam dewa tertinggi. Baiklah, aku akan menghadapi 7 ahli alam Kaisar Dewa, dan kakak senior bisa menghadapi 6 sisanya. Tentu, jika mereka bersama orang luar, mereka berdua pasti tidak akan begitu sopan. Berdasarkan kebiasaan yang mereka pelajari dari Lu Xiaoran, mereka pasti akan bermalas-malasan. Bahkan, mereka bisa saja tidak bergerak sama sekali selama pertarungan, bahkan bisa kabur. Akan tetapi, mereka semua adalah sesama murid dan tidak keberatan. Jun Bujian adalah yang pertama menyerang. Dengan hentakan kakinya, raungan naga yang dahsyat meletus dari tubuhnya,
membuat dunia berubah warna. Sesaat kemudian, cahaya keemasan yang membuat orang tak bisa membuka mata dengan cepat meletus dari tubuhnya. Cahaya keemasan ini sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari dua ahli alam dewa tertinggi dari Sekte Angin Api. Kemudian, seekor naga suci bercakar tujuh muncul dari cahaya keemasan dengan kekuatan yang tak terbatas. Ketika Jun Bujian menggunakan seni Dewa Naga, transformasi Dewa Naga miliknya akan terus menambah jumlah cakar naga yang dimilikinya sesuai dengan kultivasinya. Saat ini, ia berada di alam Raja Dewa dan paling-paling hanya bisa berubah menjadi naga dewa bercakar tujuh. Namun, setelah kultivasinya mencapai alam Raja Dewa, ia akan berubah menjadi naga dewa bercakar 10. Pada saat itu, bakatnya akan berkembang ke tingkat yang bahkan lebih tinggi, bahkan mungkin mendekati bakat Yun Lige, Ji Wuxia, dan yang lainnya. Teknik kultivasi yang diberikan Lu Xiaoran kepada setiap muridnya, atau lebih tepatnya, teknik kultivasi yang diberikan Wang Kai kepada setiap muridnya, merupakan teknik kultivasi yang menggabungkan kultivasi dan bakat. Transformasi Dewa Naga tidak dapat dihentikan. Saat Jun Bujian berubah menjadi naga dewa dan muncul, ia menyemburkan napas naga ke langit. Bahkan napas naga dari ras naga sejati seperti Long Kuang pun berwarna emas murni. Namun, napas naga Jun Bujian bercampur dengan aura warna-warni. Aura ini dipenuhi dengan hukum dunia yang terkuat, membuatnya tak terduga dan membuat jantung berdebar-debar. Li Changsheng sedikit mengernyit. Napas naga adik Jun sepertinya sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kurasa aku pernah melihatnya. Sepertinya, agak mirip dengan teratai hitam milik kakak senior Yun, kekuatan Phoenix milik kakak senior Ji, dan kekuatan kera iblis milik kakak senior Tianyuan. Namun, keduanya tidak sepenuhnya sama. Kekuatan mereka seharusnya berasal dari tempat yang sama, tetapi atribut mereka berbeda. Pada saat ini, napas naga telah menyerang langit. Dua ahli alam dewa tertinggi dari Sekte Angin dan Api kebetulan menyambutnya. Ketika mereka melihat napas naga yang tiba-tiba ini, ekspresi mereka berubah drastis. Serangan musuh. Keduanya menyerang hampir bersamaan. Satu menyebarkan angin, dan yang lain menyebarkan api. Hantu Dewa Angin dan Hantu Dewa Api muncul di belakang mereka. Sekte Angin Api terutama mengembangkan kekuatan angin dan api. Api bergantung pada angin, dan angin memperkuat api. Kekuatan mereka saling tumpang tindih dan tak terbatas. Ledakan. Kekuatan angin dan api dari dua ahli alam dewa tertinggi dari Sekte Angin Api bertabrakan dengan napas naga Jun Bujian hampir pada saat dipancarkan. Pada saat ini, sebuah bola cahaya raksasa langsung meledak di langit. Gelombang kejutnya meledak dengan dahsyat dan langsung menghempaskan orang-orang dari gerbang Sekte Angin Api beberapa langkah jauhnya. Khususnya, para kultivator alam Kaisar Dewa mundur ratusan langkah. Jika bukan karena dua ahli alam dewa tertinggi di garis depan yang menerima kerusakan paling parah, ke-13 ahli alam Kaisar Dewa mungkin akan mundur lebih jauh lagi. Sial, aku jadi penasaran kenapa Sekte Berkabut berani membunuh para tetua dan putra dewa Sekte Angin dan Api kita. Ternyata mereka punya monster dewa sekuat itu yang menjaga benteng. Namun, bahkan jika Dewa Emas Zenith Heaven turun ke dunia fana untuk menyelamatkan kalian hari ini, kalian semua tetap harus mati. Benar sekali, hari ini, kita akan menguliti ikan loah ini hidup-hidup. Kita akan mengubah sisik naganya menjadi baju sirah pelindung yang lembut. Kedua ahli alam dewa tertinggi menyerang dengan marah dan bertabrakan dengan naga suci yang telah diubah oleh Jun Bujian. Ledakan terus-menerus terdengar di langit. Cahaya dari berbagai ledakan itu bagaikan matahari kecil yang menerangi dunia. Bahkan, cahaya matahari asli di langit pun terhalang. Ketika orang-orang di bawah melihat pemandangan ini, mereka langsung ketakutan. Lu Xiaochen tercengang. Apakah ini murid Xiaoran? Murid Xiaoran sedang melawan ahli alam dewa tertinggi. Lagi pula, mereka bertarung imbang. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Xiaoran kepadaku, kultivasi mereka lebih rendah dariku. Tuan Tualu juga merasa semakin emosional. Xiaoran, seberapa besar lagi kau ingin mengejutkanku? Melihat wajah seluruh sekte misti, ekspresi mereka sangat gelap. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.